Ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah aktif video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada satu unit Toyota Rush GR Sport, dan ini keluaran tahun 2024, tapi memang belum facelift ya. Dan pada video kali ini, tidak hanya kita ingin review, tapi kita juga ingin bawa langsung. Kita akan tes ke Bandung, nanti kita akan lewat Lembang, dan juga tentunya kita akan lewatin tanjakan-tanjakan yang ada di Bandung. Jadi ini katanya mobil RWD, bener nggak sih kalau misalkan dibawa ke tanjakan itu lebih kuat daripada mobil-mobil FWD? Nah, nanti kita akan buktikan. Dan selain itu, kita juga nanti akan ulas perbedaan dengan faceliftnya apa sih? Karena memang ini dibeli sebelum keluar facelift, tapi sama-sama 2024. Dan selain itu, dan terakhir kita juga akan bahas kira-kira nanti berapa konsumsi bahan bakarnya, berapa kilo setiap liternya juga kita akan bahas. Namun sebelum itu, buat teman-teman juga yang ingin tahu promo-promo dari Toyota, teman-teman jangan lewatkan video yang satu ini juga. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi ada rencana membeli Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, WA Adi dulu, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, buat teman-teman yang lagi ada rencana membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh hubungin Adi, karena Adi sudah menyediakan banyak sekali promo. Yang nomor satu adalah setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Jabodetabek. Kita nego sampai deal. Yang kedua, kita ada promo bunga 0%. Ya, Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Yang ketiga, mobil sekeren ini, mobil Toyota, mobil laris, angsuran 3 jutaan aja. Yang keempat, kita ada program gratis asuransi Oris Garda Auto untuk Veloz, Avanza, Rush, dan Race. Yang kelima, saya minat nih tapi sebentar ya saya mau jual mobil saya dulu. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian WA saya. Kenapa? Saya punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat sama saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi siapkan harga terbaiknya. Dan yang keenam, setiap harga lewat Adi itu sudah berikut dengan paket service, part dan oli. 3 tahun sudah gratis. Yang ketujuh, setiap pembelian lewat Adi, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa kompor listrik, TV LED, sepeda lipat, dan banyak hadiah lainnya yang akan diundi setiap showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi. Nah, misalnya nih saya mau beli, tapi nggak sekarang-sekarang ini, boleh nggak kapanpun Bapak mau membeli, mau tahun depan, akhir tahun, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, ataupun secepatnya, cukup screenshot video ini dan WA ke nomor Adi untuk mengikat hadiah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau test drive, Bapak Ibu bisa WA Adi, biar Adi siapin dulu unitnya. Bahkan kalau Bapak Ibu nggak sempat datang, Bapak Ibu bisa WA Adi, Sherlock, dan alamat Bapak. Adi bawakan mobil test drive-nya ke rumah Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang rencana membeli Toyota, jangan lupa hubungin Adi ya. Ingat Toyota, ingat Adi. Nah teman-teman, jadi kali ini kita berangkat sama keluarga ya. Saya, istri, dan 3 anak, termasuk yang bontot 3 bulan ini. Nah, hari ini kita 5 berangkat ke Bandung, dan besok kita tambah 1 personil lagi, yaitu kakak ya, yang lagi mondok di Bandung. Jadi besok kita ajak juga waktu kita mau menanjak di area Lembang itu ya, di Tanjakan Dago, kita nambah 1 personil lagi gitu. Oke, kita langsung berangkat. Nah teman-teman, ini memang kita jalan hari Sabtu ya, jadi agak macet memang.
Ini baru keluar dari komplek di jalan raya udah langsung seperti ini perjalanannya. Nah teman-teman, tadi kita sudah isi BBM ya di awal untuk full tanknya. Jadi kita isi Pertalite nih. Jadi teman-teman nanti juga kebanyakan kan biasanya pada pakai Pertalite juga. Jadi biar tahu juga nih kalau pakai Pertalite berapa sih konsumsi bahan bakarnya gitu ya. Oke, ini biar teman-teman juga percaya, kita lihatin langsung. Ya, kita isi full tank. Nah di sini ya. Nah ini speedometernya sudah full tank dan kilometernya ya di saat ini di 15.131. Jadi kita akan start perjalanan dari sini ya. Nanti setelah kita bawa ke Bandung, kita jalan-jalan di Bandung, kira-kira besok kilometernya nambah berapa, lalu kita isi full tank lagi, kita bagi ya. Jadi nanti ketemunya berapa sih rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tol dalam kota ya, arah Cikampek, dan harusnya di sini sih masih rame lancar ya. Jadi ini masih kecepatan sekitar 60-70, masih nggak macet lah ya kita bilang. Dan sebelum bahas tentang bagaimana rasa berkendaranya, nah kita mau sedikit review gitu ya, apa saja sih yang ada di Toyota Rush Facelift 2024 ya. Kalau yang kita bawa ini sebenarnya yang belum facelift ya. Tapi di 2024 ini ada yang facelift ya, memang hanya facelift ya. Jadi untuk mesin, suspensi dan rangkanya itu masih sama semuanya. Jadi nggak apa-apa ya kita pakai test drive-nya yang masih model lama, karena ini juga tahun 2024. Jadi 2 bulan sebelum launching yang facelift. Dan kalau ngomongin Toyota Rush Facelift itu sedikit perubahan itu dia di bagian grillnya, yang sebelumnya dia lurus-lurus, sekarang dia sedikit ada gelombang-gelombangnya. Kemudian dia juga ada ditambahkan logo atau emblem GR Sport ya untuk yang tipe GR Sportnya. Dan di bagian bawahnya pada bumpernya itu di cover fog lamp-nya itu dia motif honeycomb-nya itu lebih memanjang gitu ya. Jadi kelihatan memang lebih agresif, kelihatan lebih tebal di area bumper bawahnya. Dan untuk lampu-lampunya tidak ada perubahannya, baik untuk lampu utamanya itu dia masih sama, yaitu lampu LED multireflektor, lampu senjanya yang garis di bawah itu sama, dan lampu sennya ini juga masih bolam halogen, begitu pula dengan lampu fog lamp-nya juga masih bolam halogen. Dari samping itu velgnya masih sama R17, tapi yang terbaru, yang facelift itu dia desainnya aja yang beda ya. Dia warnanya lebih ke two-tone polish, ngereman depannya itu cakram, kemudian ada ABS, EBD, VSC, dan hill start AC juga, jadi aman juga di tanjakan. Kemudian untuk kuncinya dia juga sudah keyless, sama ya. Kemudian ada smart entry juga untuk buka pintunya. Lalu untuk di bagian samping itu perubahannya selain di velg, ada juga di model dari set body moldingnya ya, yang sekarang dia lebih turun ke bawah, lebih lebar, dan beda sama yang lama ya. Kalau yang lama kan abu-abu, sekarang di finishing warna black glossy ya. Begitu pula dengan over fendernya yang dari atas roda depan sampai ke belakang itu juga sekarang di finishing warna black glossy. Kemudian di bagian belakang itu hampir tidak ada perubahan. Dari antenanya yang shark fin antena, kemudian kaca belakangnya juga sudah defogger sama kayak sebelumnya juga. Kemudian untuk lampu-lampunya, ini lampu belakang dan lampu remnya aja yang LED, tapi untuk lampu sen dan mundurnya masih sama juga, masih bolam halogen juga ya. Dan untuk Rush tipe GR Sport itu ada kamera belakangnya, plus dilengkapi juga dengan 2 titik sensor pada bumper bawahnya ya. Dan untuk desain bumper bawahnya, itu juga perbedaannya nggak terlalu banyak gitu ya. Dan secara belakangnya hampir mirip-mirip juga dari yang sebelumnya, kecuali di bagian tengahnya dia ada tambahan garnish ornamen berwarna black glossy. Kalau warna putih atau yang silver mungkin kelihatan, tapi kalau untuk warna hitam dia nggak terlalu mencolok gitu ya. Dan di bagian dalamnya ini untuk Rush tipe GR Sport itu juga ada perubahan. Jadi yang warna putih-putih di sini sekarang dia full di
diganti dengan warna hitam ya, dengan jahitan warna hitam juga, baik dari door trimnya sampai di dashboard tengahnya ya. Jadi udah nggak ada warna putih-putihnya ya, tapi di bagian tengahnya dia sedikit di samping kanan kiri AC-nya, pengaturan AC-nya itu ada ornamen-ornamen warna chrome-nya gitu ya. Jadi hampir mirip-mirip ke Terios malah gitu ya. Dan perubahan yang mencolok di dashboardnya itu ada di head unitnya. Yang sekarang dia head unitnya lebih besar, nggak kayak yang ini ya. Jadi dia pakai head unitnya yang mirip ada di Toyota Innova Zenith. Itu jadi fitur-fiturnya juga lebih lengkap, ada Android Auto, Apple CarPlay juga gitu ya, dan layarnya tentunya lebih besar. Kemudian untuk di bagian setirnya itu juga masih sama. Jadi di bagian kanan ada tombol untuk mengangkat telepon, di kirinya untuk audio switch control aja gitu ya. Dan untuk di bagian kanan setirnya itu dia ada untuk menyalakan mesinnya sudah smart button, ada tombol VSC dan idling stop. Dan untuk jok kulitnya tidak ada perubahan juga ya, seperti yang dilihat ini masih sama dengan yang sebelumnya. Itu masih bahan fabric juga, warna hitam juga ya, dengan pengaturan-pengaturan di bagian drivernya juga masih manual ya, baik untuk pengaturan sadarannya, pengaturan ketinggian joknya, dan untuk maju mundurnya juga masih manual semuanya. Dan untuk Toyota Rush GR Sport itu menariknya, dia sudah dilengkapi dengan 8 airbag. Jadi ada di depan ini 2 ya, dari driver, penumpang depan, kemudian di pilar-pilar juga, di joknya juga ada ya, kanan kiri depan, di belakang juga ada. Jadi ada airbag, jadi full sampai belakang untuk airbagnya. Lalu headrestnya juga sudah adjustable semuanya, baik dari depan, airbag tengah, airbag belakang sudah adjustable semuanya. Kemudian juga untuk power outlet juga lumayan ya, di depan ada, di belakang ada, bahkan di baris ketiganya juga tetap ada power outlet bagi yang mau ngecas handphone. Semua bangku ada power outletnya juga. Dan untuk transmisi dari Toyota Rush ini memang belum ada perubahan. Jadi dia masih menggunakan Matic yang konvensional ya, belum CVT. Jadi belum Triptonic juga, tetapi bisa dirubah sampai ke GGL atau 1. Jadi sesuai dengan medan, teman-teman walaupun Matic tetap bisa merubah-rubahnya secara manual juga gitu ya. Dan di samping sini juga ada console box yang sudah dilapis kulit, tapi di dalamnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada wireless charger kayak yang di Terios. Jadi memang perubahan di Toyota Rush ini memang nggak begitu banyak ya, tapi ya lumayan gitu ya. Walaupun perubahannya sedikit, tapi mobil ini tuh bener-bener laku banget gitu. Bahkan untuk di kelas L SUV ini boleh dibilang pasarnya tuh nomor 1 terus. Bahkan hampir setiap tahun Toyota Rush itu selalu 5 besar penjualan mobil terlaris di Indonesia, hampir 5 tahun berturut-turut. Artinya di segmen pasar ini Toyota Rush ini masih sangat digemari. Mungkin ya karena desainnya secara keseluruhan itu terlihat sporty, kemudian juga penggerak roda belakang ini sudah nggak banyak mobil-mobil berpenggerak roda belakang. Jadi antara lain Toyota Rush ini salah satu yang mungkin diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang mampu melalui semua medan dengan harga yang boleh dibilang masih jangkau ya, karena termasuk segmen low SUV ya. Nah teman-teman, kita sekarang lagi berada di kilometer 109 ya. Jadi ini jalurnya sudah mulai konstan nanjak karena kita sudah lewatin Bandung Barat ya. Dan di sini karena arusnya alhamdulillah hari ini nggak terlalu macet alias lancar banget boleh dibilang. Kita bisa kecepatan 100 km per jam bahkan bisa lebih. Jadi ini transmisinya kita taruh di drive aja dari tadi karena pasti momentumnya juga cukup kuat untuk ditanjakan ya, dengan kecepatan yang hampir rata di 100 km per jam. Jadi nggak perlu kita rubah ke 3, 2, bahkan 1 ya kalau hanya lewatin Cipularang ini gitu. Jadi ya masih oke lah. Dan kalau ngomongin Toyota Rush gitu ya, ini kan banyak juga nih cuitan-cuitan, komen-komen katanya mobilnya kurang enak, kurang nyaman gitu ya. Nah ini adalah karakter ya sebenarnya teman-teman, karakter dari Toyota Rush sendiri. Kenapa? Karena yang pertama
dia berpenggerak roda belakang, yang tentunya dibandingkan dengan mobil-mobil berpenggerak roda depan, itu tentunya penggerak roda depan akan lebih nyaman ya, lebih stabil, mungkin nggak kasar juga gitu ya, beda dengan penggerak roda belakang. Selain itu juga Toyota Rush ini cukup tinggi ground clearance-nya, itu juga hambatan anginnya tentunya juga akan lebih besar, jadi itu akan mempengaruhi juga. Tapi itu adalah konsep awal dari mobil ini sendiri, karena mobil ini diciptakan itu berkonsep SUV teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bilang Toyota Rush ini gak nyaman, ngapain dibeli gitu, itu beda segmen teman-teman. Jadi orang itu punya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau orang yang suka adventure, suka berpetualang, camping, naik gunung, tentunya mobil ini ya paling cocok seperti ini. Atau mungkin emang medan tempat tinggalnya itu di daerah gitu yang jalannya mungkin halus, banyak tanjakan gitu. Nah ini mobil ini tentunya akan lebih cocok gitu, karena memang itulah fungsi dari mobil SUV. Jadi kalau memang teman-teman tinggal di kota, kebiasaan sehari-harinya juga di kota, jarang keluar kota yang di medan-medan tanjakan ataupun jalanan-jalanan yang kasar, nah itu mungkin teman-teman ya lebih cocok dengan penggerak depan gitu ya seharusnya ya. Jadi kalau mobil itu disesuaikan dengan kebutuhan kita lagi gitu, jadi kita nggak bisa ngejudge ini mobilnya nggak enak atau ini mobilnya nggak nyaman gitu. Bahkan maaf, ada yang bilang kayak gerobak segala macam, ya itu memang beda. Ada orang yang ngejar hobi, dia cari mobil-mobil Jeep yang memang suspensinya dia nyari yang kasar. Tentunya kalau diajak ke medan-medan yang jalanannya itu nggak halus, itu dia lebih kuat gitu, nggak gampang rusak suspensinya. Terus ground clearance-nya tinggi gitu ya, penggerak belakang, jadi ditanjakan juga nggak was-was gitu. Jadi mau ke medan apa aja tentunya akan lebih siap, dan tentunya nggak lebih was-was. Itu akan menumbuhkan kepercayaan diri kita juga mau melewati medan apapun. Jadi ya sekali lagi, kalau teman-teman pengen yang lebih nyaman, pilih mobil yang penggerak depan gitu. Tapi kalau pengen yang SUV, suka petualang, ya mungkin ini salah satu mobil SUV yang harganya boleh dibilang masih cukup terjangkau, dan termasuk mobil SUV terlaris nomor 1 juga gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman lagi, pengennya seperti apa kebutuhan teman-teman dalam mencari mobil ya. Jadi jangan salah nih gitu. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di tol Paster 2 ya. Kita mau keluar. Jadi alhamdulillah ternyata tebakan saya salah hari ini, karena tadi hampir lancar ya. Jadi kemacetan hanya di beberapa titik aja, dan itu wajar ya. Tadi ada perbaikan jalan di kilometer 63, sehingga dari 5963 Cikampek tadi agak macet. Paling itu aja, sama pas lagi keluar dari Jakartanya ya. Tapi selebihnya itu lancar gitu ya. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di hotel penginapan kita hari ini. Jadi nanti kita akan bermalam di sini dulu, dan untuk videonya, perjalanannya kita akan lanjut besok ya. Jadi kita besok akan ke arah Lembang, tentunya lewat Puclut dan lewat Jembatan Dago. Kira-kira seperti apa nanti ya pas ditanjakan, apakah RW itu benar-benar kuat di tanjakan melebihi FWD, ataukah hanya mitos? Kita buktikan besok. Oke. Nah, selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan lanjutkan perjalanan kita. Nanti kita akan bawa ke Lembang ya, tapi kita lewat Puclut, lewat Dago untuk ngetes seperti apa performa di tanjakan mobil RWD ini. Bener-bener emang lebih baik dari FWD atau memang sama aja gitu ya. Oke, ini kita masukin barang-barang, jadi masih manual ya bukanya. Dan lihat ya, ini barang yang kita bawa. Ini karena kita ada baby ya, jadi agak banyak bawaan kita kali ini. Nah, kurang lebih bagasinya seperti ini ya, kita lipat satu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kita mengarah ke Punculut ya, karena mau ke Lembang. Tepatnya sih sebenarnya arah ke Cikole ya, Lembangnya ya. Tapi kita nanti lewat Punculutnya itu dari sini biasa, Cibelit namanya ya, kalau nggak salah, pelan-pelan saya. Jadi ini memang dari kotanya aja ini udah nanjak gitu ya. Tapi memang tanjakannya ya standar lah ya gitu. Tapi nanjak terus gitu ya, sampai nanti ke Punculut itu juga nanjak gitu. Nah, dari Pasar Cibelit kita belok kanan, di sini langsung ada tanjakan yang lumayan ya, teman-teman. Nah, ini tadi juga gasnya agak harus didorong di posisi drive karena memang ini langsung menanjak gitu lumayan. Jadi ini cukup panjang gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada jalan yang nanjak dan menikung. Nah, ini kita stop and go. Dan saya masih pakai drive ya. Nah, jadi kalau musim liburan gini, teman-teman harus siap nih, stop and go gitu ya. Jadi kita sudah sampai di puncak Punculut ya di sini ya. Jadi kanan kiri kita ini banyak tempat-tempat makan yang punya sajikan makanan-makanan dengan view pemandangan latar yang lumayan bagus gitu ya. Bisa lihat gunung, bisa lihat kota dari atas juga, kota Bandung di sebelah kanan kita ya. Tapi kita hari ini nggak mampir, kita hanya lewat aja. Kita langsung tujuan kita mengarah ke Lembang ya, tepatnya ke Cikole. Nah, teman-teman, kita sudah mulai menanjak ya, lewatin Punculut tadi, dan di sini tanjakannya itu terus-menerus, teman-teman. Jadi terkadang juga agak lumayan gitu, agak sedang, tapi dia terus nanjak. Jadi nggak ada, hampir nggak ada ratanya gitu ya. Jadi, nah di sini tuh kebanyakan yang mungkin kalau mobil-mobil manual gitu ya, itu suka kalau yang kampas koplingnya kurang bagus gitu ya, waktunya servis. Nah, itu banyak yang mundur gitu. Jadi memang kita pakai jalur ini karena memang saya beberapa kali, hampir setiap lewat sini itu beberapa kali nemuin ada mobil yang nggak kuat nanjak aja gitu ya. Jadi ini menurut saya ini adalah rute yang cocok lah ya buat ngetes di tanjakan. Karena ini tanjakannya itu lumayan jauh juga gitu, menanjak terus. Dan ini saya coba masih pakai di drive ya, dengan momentum terus gas. Ini memang sudah mulai agak berat sebenarnya, apalagi di depan ini nih yang kemarin ada pickup naik ya. Oke, ini pakai drive, pakai momentum masih tetap bisa ya. Dan ini yang paling ekstrim nih menurut saya nih, ini kita pakai drive nih. Oke, kita coba stop and go ya. Ini kita stop. Oke, di start assist jalan ya. Kita tanjak lagi pakai drive tetap nih, teman-teman. Dan ya mungkin tebakan teman-teman udah langsung tahu ya, penggerak roda belakang gitu ya, walaupun stop and go masih pakai drive. Ini alhamdulillah di tanjakan yang biasanya banyak yang mundur di sini, ini bisa dilalui gitu, teman-teman. Ya, kemarin pickup mundur di sini nih tepatnya. Jadi memang ya bukan mitos ya, bukan hanya klaim, tapi memang mungkin itu satu kebenaran kalau memang penggerak roda belakang itu memang lebih kuat di saat ditanjakan. Jadi memang ini cocok untuk teman-teman yang suka petualang, suka camping gitu ya. Itu ya pas banget gitu ya. Nah,
Nah, teman-teman, di sini juga ada tanjakan yang agak lumayan ya. Kalau kita belok kanan ini. Nah, kita berhenti dulu. Terus ini langsung belok tanjakannya. Di sini. Saya coba pakai drive. Nah, ini tanjakan SpongeBob nanti ya, istilah di sini, ini nggak tahu yang ngasih nama siapa. Ini memang agak kurang bertenaga kalau pas di drive lewat sini. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Apalagi ini masih ada gigi 3, gigi 2, yang artinya teman-teman kalau kesini pakai ras ya aman-aman aja ya harusnya. Gitu. Dan ini di depan juga masih terus menanjak. Nanti ada satu tanjakan yang langsung tikungan juga. Gitu. Nah, teman-teman, ini akan jadi tanjakan terakhir yang akan kita lewati. Dimana ini tanjakan paling menanjak gitu ya, yang terakhir. Lalu kita nanti belok kiri, ada lorong kecil gitu ya. Tapi setelah lorong itu nih yang paling saya suka. Jadi di situ pemandangannya bagus banget. Nah, ini masih di sekitaran tanjakan SpongeBob ya. Nah, meskipun tanjakannya itu cukup curam gitu ya teman-teman, dan jalannya kecil, masuk kampung-kampung, tapi pemandangan di depan ini bagus banget gitu ya. Nah, teman-teman, untuk perjalanan nanjaknya sudah kita lalui ya. Jadi kita berhenti di sini aja untuk titik tujuan kita. Ya walaupun nanti kita mau main-main sama anak-anak, tapi tidak kita masukin ke video ya, karena nanti akan durasinya akan panjang banget kalau kita ikutin semuanya. Jadi intinya tanjakan sudah dilawatin, teman-teman tadi sudah lihat sendiri ya, nggak ada masalah semuanya. Dan nanti kita akan buat video lagi pada saat perjalanan baliknya. Tapi sebelum nanti selesai video, tentunya kita akan ngisi BBM lagi, Pertalite lagi ya. Dan tentunya nanti kita akan menghitung kira-kira dengan isi Pertalite berapa konsumsi bahan bakarnya, 1 liternya bisa mendapatkan berapa kilo pada perjalanan kali ini. Jadi teman-teman terus ikuti video ini sampai selesai. Dan ini kita langsung pengen jalan balik ke Jakarta ya. Jadi nanti di pom bensin mungkin nggak tahu ya, mungkin bisa pas di Jakarta atau mungkin pas di rest area pertama juga nggak apa-apa ya. Karena kita sudah mondar-mandir cukup banyak juga, tentunya sudah 100 km lebih juga, itu cukup lah untuk mewakili berapa perhitungan konsumsi bahan bakarnya seharusnya ya, karena perjalanannya sudah di atas 100 km gitu. Nah, teman-teman, kayaknya kita bakal ngisi di sini dulu ya. Jadi di rest area pertama dari tol Paster ya, itu di kilometer 125 ya. Itu rest area pertama dari Paster arah Jakarta. Nah, ini kita isi di sini aja ya, mumpung masih agak ada terang-terangnya gitu. Sekalian kita mau sholat maghrib di sini. Nah, teman-teman, akhirnya kita tadi sudah langsung isi aja di kilometer 125. Jadi masuk tol Paster ya, arah ke Jakarta, ada rest area, kita isi aja gitu ya, biar gak kemalaman juga saya bikin videonya. Jadi kita sudah dapat angka-angkanya nih. Jadi kemarin kita jalan dari Jakarta ya, kemudian ke Bandung, Geger Kalong, kemudian tadi
kita bawa lagi ke Lembang ya. Terus kita main-main aja di Lembang, terus balik lagi ke GR Kalong lagi karena harus nganterin anak saya lagi gitu ya. Dan perjalanannya juga kombinasi ya, kemarin ada macet walaupun memang nggak banyak, alias kemarin boleh dibilang perjalanannya itu cukup lancar. Dan tadi juga kita bawa ke tanjakan-tanjakan ya seperti Punclut, tanjakan Dago, dan itu semuanya lancar di Gigi Drive. Artinya mungkin ini gaya nyetir saya tadi itu gaya yang boros ya, karena udah nanjak tapi ditaruh di D gitu ya. Seharusnya kan harus dikurangin supaya lebih mendapatkan efisiensi bahan bakar juga dan tenaga gitu. Tapi memang ini kita coba aja ya, namanya juga coba-coba gitu ya, supaya teman-teman tuh punya gambaran kalau di drive aja bisa segini, apalagi kalau kita berkendaranya lebih benar gitu. Oke, kita dapat angka-angkanya ya. Jadi kemarin kilometer pas kita jalan dari pom bensin di Gatsu ya, itu di 15.131 km ya yang sudah ditempuh. Nanti kita tunjukin lagi ulang. Nah, kemudian setelah dibawa ke Bandung di titik rest area sekarang, itu kilometernya di 15,341 km. Artinya itu dalam perjalanan kali ini kita menempuh jarak 210 km pas di titik ini gitu. Dan tadi kita isi pertalite ya, jadi kita isinya pakai pertalite itu 19 liter, 05 ya, itu sekitar 190.500 untuk harganya ya. Ini kita tampilkan juga. Dan dari jarak tempuh kita bagi dengan isi BBM yang tadi kita isi ulang ya sampai full lagi, itu kurang lebih perjalanan kali ini itu setiap liternya kita mendapatkan angka untuk Toyota Rush ini dibawa ke tanjakan segala macam dengan Gigi Drive itu di 11,023 km per liter. Artinya 1 liternya itu bisa sekitar 11 km. Nah, ini menurut teman-teman irit atau boros? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Atau buat teman-teman yang punya pengalaman lain juga, itu juga boleh kasih masukan, kasih komentar juga. Jadi lagi pergi kemana itu bisa dapat angka berapa, boleh juga nanti sharing-sharing supaya buat tambahan info-info untuk teman-teman yang lain juga. Nah, jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Rush ini ataupun Toyota Triple-nya, jangan ragu-ragu lagi juga ya, hubungin Om Adi nih, nomornya ada di bawah, yang sering kolaborasi sama kita juga gitu ya. Insya Allah orangnya terpercaya juga. Nah, cukup sekian. Jika ada kesalahan ya ataupun kekhilafan, mohon dimaafkan, dan sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.